Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Yulia dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menyampaikan isu lembaga keuangan Islam secara kritis. Ada artikel yaitu muda dan sukses kisah pria 36 tahun bangun bursa kripto terbesar. Seorang korder dalam usia 36 tahun sukses membangun platform perdagangan kripto terbesar di India. Dia adalah Nishal Shetty yang telah membukukan sejarah di India. Sepanjang semester 1 2021, bisnis kripto miliknya telah tumbuh lebih dari 12 kali untuk menjadi mata uang digital terbesar di negara itu. Lalu kini dia menetapkan fokusnya membuat Ledger X, sebuah startup unicorn kripto bernilai miliaran dolar yang pertama. Tapi walaupun Shetty adalah seorang tech entrepreneur, namun minat milenial menggunakan mata uang kripto pada dasarnya dipicu pemberontakan melawan perusahaan korporasi teknologi. Selalu ada alasan mengapa seseorang masuk ke kripto, kata Shetty seperti dilansir dari CNBC Minggu 11 Juli 2021. Shetty adalah pendiri dan CEO dari Ledger X yang baru berusia 36 tahun. Perusahaannya adalah platform mata uang kripto yang memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, dan berdagang koin virtual yang populer seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Ripple XRP. Dia mengawali di tahun 2018 bersama dua pendiri lainnya, yaitu Samir Matri dan Siddharth Menun. Mereka telah mengambil keuntungan pada kenaikan tren investor retail pada mata uang kripto. Kurang dari 2 tahun setelah peluncurannya yang didukung oleh Binance, pasar kripto terbesar di dunia. Kemudian pada bulan April, koin kripto WRX mencapai valuasi hingga miliaran dolar. Namun perjalanan triumph tersebut pertama kali dilakukan dengan berbisnis lewat media sosial. Sejarahnya bermula dari media sosial. Jika kalian memiliki akun Twitter atau Instagram, kalian dapat mengelolanya dari satu tempat, ujar Shetty yang memulai bisnis pertamanya pada tahun 2010. Tidak lama setelah menyelesaikan gelar di bidang sains komputernya, ide tersebut belakangan disebut Crowdfire dikembangkannya. Namun tidak lama kemudian, para raksasa media sosial menjadi lebih membatasi tampilannya antar muka di aplikasinya hingga mempersulit pengembang pihak ketiga untuk mengembangkan bisnis mereka. Maka Shetty dan rekan-rekannya akhirnya memutuskan sudah waktunya untuk mengubah kebijaksanaan. Kami harus mengurangi beberapa fitur yang menghasilkan pendapatan bagi kami, tetapi justru tidak dianggap sebagai fitur yang tepat oleh jaringan ini, kata Shetty. Inilah yang membuat saya membangun seluruh ekosistem yang berbasis desentralisasi selanjutnya, yang merujuk pada blockchain basis data yang tersebar yang tidak dikendalikan oleh kelompok atau perusahaan manapun. Ekspansi ke kripto, momentum mereka bertepatan dengan booming mata uang kripto dan khususnya Bitcoin. Lalu di tahun 2018, Shetty dan rekan-rekannya memutuskan untuk menggunakan keahlian teknologi mereka untuk membuat sebuah platform berbasis blockchain untuk perdagangan kripto. Saya menyadari ada kesenjangan besar dalam cara pertukaran internasional yang dioperasikan dibandingkan dengan cara kerja pertukaran di India. Selanjutnya, dengan itu kami memutuskan untuk membangun pertukaran yang berfokus pada ekosistem India. Selanjutnya ada artikel tentang harga kripto diprediksi naik. Ini pemicunya, aset kripto berpotensi melanjutkan tren penguatan pada perdagangan besok, dilansir pada Senin 30 Januari 2023. Hal tersebut seiring dengan melambatnya laju inflasi di Amerika Serikat. Tren penguatan seakan tak terpengaruh
oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan DPR yang sepakat untuk mengatur aset keuangan digital termasuk aset kripto di dalam rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Analis sekaligus komisaris PT Orbit Trade Berjangka, Pandi Cahyadi mengatakan sentimen positif terhadap penggerakkan kripto datang dari salah satu indikator tingkat inflasi yang masih jauh di atas target. Ini terlihat dari indeks harga produsen di Amerika Serikat, menunjukkan adanya perlambatan tercatat pada pertengahan tahun 2022. Indeks harga produsen di Amerika Serikat mencapai 18% secara tahunan, sementara pada penghujung tahun menyusut menjadi 6,2%, kata Pandi dalam catatan hariannya yang dilansir Minggu 29 Januari 2023. Menurut dia, pendukung kripto akan bijaksana untuk mengawasi non-fungible token atau NFT dan aplikasi merek dagang Metaverse tahun ini yang merupakan sinyal yang dapat diandalkan dari rencana penggunaan masa depan. Terlepas dari arus berita kripto dan makroekonomi negatif baru-baru ini, total kapitalisasi pasar cryptocurrency menembus di atas USD 1 triliun pada tanggal 21 Januari 2023. Tanda yang menggembirakan adalah bahwa metrik derivatif tidak menunjukkan peningkatan permintaan dari perdagangan dari saat ini. Harga Bitcoin atau BTC juga naik 8% pada minggu ini, stabil di dekat level USD 23.100 pada pukul 18.00 UTC pada 27 Januari 2023. Karena pasar mempertimbangkan dampak potensial dari kebangkrutan Genesis Capital pada 19 Januari lalu. Sedangkan Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim SYB mengatakan dalam perdagangan pasar Amerika Serikat yang dilansir pada Minggu 29 Januari 2023 waktu setempat, Bitcoin menguat di harga USD 23.129,70 per koin atau naik 0,20% dengan volume transaksi sebesar USD 17,28 miliar. Dengan kapitalisasi pasar USD 445,78 miliar. Sedangkan untuk memperdagangkan Senin, Bitcoin kemungkinan dibuka fluktuatif namun menguatkan di kisaran USD 22.234,70 per koin sampai dengan USD 23.994 per koin. Katanya bursa kripto bakal dibentuk paling lambat Juni 2023. PLT Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditif atau BAPEPI Didit Nordiatmoko mengatakan pembentukan bursa kripto paling lambat pada Juni 2023. Bursa kripto harus segera terbentuk dan Pak Menteri Zulkifli Hasan tenggat waktunya adalah Juni 2023. Jadi dalam perumusan rapat kinerja BAPEPI di Jakarta dilansir Jumat 20 Januari 2023, Didit mengatakan kehadiran bursa kripto merupakan sebuah kebutuhan yang harus direalisasikan untuk berbagai risiko antara BAPEPI dengan bursa itu sendiri. Menurut Didit, pembentukan bursa kripto juga akan membuka perdagangan aset kripto yang sudah memiliki banyak pelanggan. Jadi sebetulnya yang harus kami bentuk adalah ekosistem dari perdagangan aset kripto, bukan sekadar bursanya saja, kata Didit. Selain itu, BAPEPI dengan Kementerian Keuangan akan menyusun rancangan peraturan pemerintah atau RPP untuk masa transisi pengalihan aset kripto dan perdagangan derivatif ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
RPP ini akan disusun selama paling lambat 6 bulan dan masa transisi akan dilakukan selama 2 tahun atau 24 bulan. Jadi kita akan bersama Kemenke akan menyusun RPP itu. Kemudian butir-butir yang akan dimasukkan ke dalam RPP terkait dengan mekanisme pemindahannya, mekanisme kerjasama dan sinergitas antara Bapepti, Kementerian Keuangan. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan koordinasi kebijakan, kata Didit, dengan pengalihan aset kripto di bawah pengawasan OJK, maka kebijakan terkait aset digital wewenang Bapepti, sementara itu bagian operasional menjadi tanggung jawab OJK. Lebih lanjut, Didit mengatakan terkait dengan aset kripto dan perdagangan derivatif, Bapepti akan melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan koordinasi. Upaya ini meliputi pengawasan terhadap perdagangan yang mendapat izin dari Bapepti serta pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha-usaha menyerupai perdagangan berjangka komoditi atau PDK. Kami akan melakukan upaya-upaya pendekatan agar mereka masuk ke dalam ekosistem Bapepti. Artinya izinnya harus diurus, jadi ada beberapa pelaku perdagangan berjangka komoditi yang tidak berizin dan itu pelanggan udah cukup banyak, ujar Didit. Selanjutnya itu pandangan Majelis Tarjih terkait mata uang kripto. Salah satu perkembangan terkini dalam transisi keuangan modern, khususnya dalam wadah dunia digital, adalah cryptocurrency. Mata uang digital ini bersifat komplementer dan berbeda dengan jenis mata uang resmi yang beredar di suatu negara yang dikeluarkan oleh otoritas resmi seperti bank sentral. Operasional uang ini didasarkan pada teknologi blockchain, yaitu suatu transaksi digital yang dalam strukturnya melalui jaringan komputer. Catatan setiap individu yang disebut dengan blok akan dihubungkan bersama dalam satu daftar yang dikenal dengan chain. Salah satu jenis mata uang kripto yang paling awal muncul dan populer adalah Bitcoin. Setiap transaksi Bitcoin dan uang kripto lainnya ini akan terhubung dalam sistem blockchain ini, yaitu buku kas digital yang dapat diakses oleh publik tanpa adanya perantara ketiga seperti bank. Demikian paling tidak terdapat 3 entitas penting dalam sistem blockchain dan kripto ini, yaitu transaksi pencatatan dan sistem verifikasi dan tempat penyimpanan transaksinya di Indonesia. Jika seseorang ingin bertransaksi dengan instrumen keuangan ini, dapat dilakukan melalui aplikasi yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan atau perdagangan aset kripto yang memperoleh izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Yang di dalam aplikasi ini ditawarkan banyak jenis-jenis aset kripto. Mengenai hukum muamalah dengan mata uang kripto, telah ada beberapa lembaga otoritas fatwa keagamaan yang mengharamkan seperti Al-Azhar lewat Majma' Al-Buhut Al-Islamiyah dan Dar al-Ifta Mesir. Di Indonesia, MUI menfatwakan bahwa bermuamalah dengan Bitcoin atau sejenisnya hukumnya adalah haram, baik digunakan seperti alat tukar juga sebagai komoditas. Sementara itu, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah memandang mata uang kripto ini dilihat dari 2 sisi, sebagai instrumen investasi dan sebagai alat tukar. Dalam kerangka etika bisnis yang diputuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dalam Musyawarah Nasional 27 di Padang tahun 2023 sebagai seperangkat norma yang bertumpu pada akidah syariat dan akhlak yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah yang digunakan sebagai tolak ukur
dalam kegiatan bisnis serta hal-hal yang berhubungan dengannya. Pertama, kripto sebagai alat investasi. Sebagai alat investasi, mata uang kripto ini memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari syariat Islam, seperti adanya sifat spekulatif yang sangat kentara. Nilai Bitcoin ini sangat fluktuatif dengan kenaikan atau keturunan yang tidak wajar. Selain sifatnya yang spekulatif, menggunakan Bitcoin juga mengandung garor atau ketidakjelasan. Bitcoin hanyalah angka-angka tanpa adanya underlying atau aset yang menjamin Bitcoin seperti emas dan barang berharga lainnya. Sifat spekulatif dan garor ini diharamkan oleh syariat sebagaimana firman Allah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta tidak memenuhi nilai dan tolak ukur etika bisnis menurut Muhammadiyah. Khususnya 2 poin ini, yaitu tidak boleh ada garor, hadis riwayat Muslim, dan tidak boleh ada maisir, Quran surat Al-Maidah ayat 90. Kedua, kripto sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar, sebenarnya mata uang kripto ini hukum asalnya adalah boleh sebagaimana kaidah fikih dalam bermuamalah. Penggunaan mata uang kripto sebenarnya mirip dengan skema barter. Selama kedua belah pihak sama-sama ridho, tidak merugikan dan melanggar aturan yang berlaku. Namun demikian, jika menggunakan dalil adzariyah atau mencegah keburukan, maka penggunaan uang kripto ini menjadi bermasalah. Bagi majelis tarjih, standar mata uang yang dijadikan sebagai alat tukar seharusnya memenuhi dua syarat, yaitu diterima masyarakat dan disahkan negara yang dalam hal ini diwakili oleh otoritas resmi seperti bank sentral. Penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar sendiri bukan hanya belum disahkan negara kita, akan tetapi juga tidak memiliki otoritas resmi yang bertanggung jawab atasnya. Belum lagi jika kita berbincang mengenai perlindungan terhadap konsumen pengguna Bitcoin. Dalam hal-hal yang disampaikan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kemudaratan dalam mata uang kripto ini. Karenanya, dalam fatwa tarjih yang terdapat di majalah Suara Muhammadiyah edisi 1 tahun 2022 menetapkan bahwa mata uang kripto hukumnya haram baik sebagai alat investasi maupun sebagai alat tukar. Sekian penjelasan mengenai uang kripto dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.